Kali ini kita bakal migrasi WordPress, tapi bukan dengan cara yang biasa, cara yang lebih modern, cuma hitungan menit, WordPress kamu bisa pindah dari satu server ke server lain. Nah, jadi ceritanya nih, gue beberapa hari yang lalu dapat surat cinta dari hosting gue yang di luar. Kalau server gue tuh, VVS maksudnya, itu sudah over. Artinya, ya gue mesti pindahin beberapa website gue dari sana, dan gue sih sekarang kepikiran mindahin server project-project gue yang Indonesia, artinya buat orang lokal, untuk masuk ke server lokal, server di Indonesia. Pertimbangan sih sederhana ya, kalau server di lokal itu kita punya ping time yang lebih rendah, dan di beberapa kasus ping time yang rendah itu is everything gitu dibanding bandwidth dan lain-lain. Tapi lu tau nggak, dulu 10 tahun yang lalu gue tuh bener-bener underestimate banget sama hosting lokal, mau itu web hostingnya atau mungkin servernya, VVS-nya. Ya, image-nya lelet, customer service-nya juga lambat. Even yang pernah gue pakai yang di Singapura juga gitu, nggak jauh beda dengan hosting lokal kita gitu. Tapi 2-3 tahun belakang ini semuanya kayaknya berubah ya. Hosting lokal tuh udah bukan hosting lokal yang dulu gue pikirin 10 tahun yang lalu gitu. Infrastruktur kita di dalam negeri juga udah makin keren ya, mungkin canggih, banyak berbenah lah gitu. Terus banyak hosting lokal juga yang ya udah bagus ya dari segi ping time-nya, segi bandwidth-nya. Kali ini gue mau pakai namanya Neo WordPress, itu punyanya Biznet Geo, dan barusan sih gue cek ya sebelum gue play video ini, gue sempat ping time gue sempat bikin satu instan, gue ping ke sana dan oh gila, itu cuma 6 millisecond. Gue pakai by the way gue pakai IndiHome. Itu ping time 6 millisecond itu gue kayak ngelempar sesuatu ke kamar sebelah gitu, saking dekatnya gitu ya. Ya lu kayak hosting di lokal aja gitu. Dan yakinnya sih kalau kamu punya market di Indonesia atau kamu punya blog bahasa Indonesia, pilihan yang tepat buat kamu buat migrasi sekarang WordPress-nya ke Indonesia, terutama nih ke yang gue coba ini dan bakal gue demoin ke kamu, Neo WordPress-nya si Biznet Geo ini. Alasan utama kenapa gue pindah ke Biznet Geo Neo WordPress, yang pertama dia lokal, project gue lokal buat orang lokal. Jadi ya itu dia, gue perlu ping time yang benar-benar cepat, diakses di dalam negeri cepat. Dan pastinya sih gue tadi cek juga, akses ke luar negeri itu juga cepat juga, sama aja sih. Jadi nggak ada alasan sih buat gue nggak pindah ke provider lokal. Nah, kenapa gue pilihnya Neo WordPress? Ya nggak pakai VVS lagi. Hal yang utama dari Neo WordPress ini, ya kita bisa create WordPress kurang dari 60 detik. Jadi udah lengkap, udah ada instalasi WordPress-nya, udah nggak mikirin database-nya gimana. Seperti halnya kita build PPS tuh, kita harus nyiapin panelnya apa gitu. Kalau pakai Neo WordPress, ya instannya udah jadi WordPress-nya. Dia juga punya promise, website-nya slow on, terus scalability, mulai dari cuma 50.000 per bulan, kamu udah bisa punya situs WordPress di Indonesia dengan spek yang cukup lah untuk website starting awal yang trafficnya ya small to medium. Terus tapi ketika trafficnya gede, kamu juga bisa scalable, bisa naikin speknya. Yang amazing, SSL-nya udah dapet, WordPress-nya udah versi terbaru, bandwidth-nya udah nggak dihitung lagi, artinya free, udah include, dan bisa add-on domain kamu ke sana gitu. Add-on-nya ketika server kamu udah mulai banyak pengunjung, bisa nambah core, bisa nambah memori, bisa nambah storage. Ini bisa customize banget ya. Beda beberapa provider kadang ngepaket gitu kan. Nah, add-on ini kamu bisa pilih misalkan, kalau storage misalkan kamu masih banyak, perlu core-nya doang nih, karena traffic mulai naik ya, naikin core sama memori gitu. Nah, itu pilihan add-on ini jatuhnya jadi lebih murah sih sebenarnya. Terus kamu mau nambahin kontainer lagi, tinggal nambahin 35.000. Oke, kita coba login ya.
Kayak apa sih dashboardnya? Nah, buat masuk ke atau create Neo WordPress ke bagian web, pilih ada Neo WordPress di sini. Kamu bisa bikin instance yang baru ya. Nama instance apa? Optionnya apa? Neo WordPress. Oke, klik next. Harganya 50.000 plus VPN 11%. Kalau udah gini, kamu bisa pilih pembayaran yang kamu mau, bisa ATM, bank transfer, atau pakai credit card. Dan kerennya sih kalau provider lokal tuh opsinya bisa pakai QRIS, bisa pakai GoPay, bisa pakai OVO, Link Aja, dan lain-lain. Bisa pakai bank lokal juga. Kalau di luar kan ada sih, cuma jarang, umumnya sih ya paling enggak pilihannya kalau nggak PayPal, pakai credit card gitu. Kalau di dalam negeri itu providernya macam-macam cara bayarnya. Nah, ini contoh kamu kalau pakai GoPay. Ini contoh kalau mau pakai QRIS, bisa dari bank mana aja. Ini contoh dari pembayaran menggunakan bank, bisa BCA, Mandiri, Permata, atau bank lainnya. Klik misalkan pakai BCA, kamu dikasih virtual account number. Oke, itu dia cara pembayarannya. Ya, di dashboard ini juga kamu bisa explore ya. Ada servicing lainnya, ada Compute, ada Neo Virtual Compute, Lite, Metal, sama Metal VX. Ini semodel PPS sih, kalau nggak salah. Terus ada kalau kamu perlu storage doang, ada object storage. Ini yang model-model hosting, yang dari mulai dedicated hosting, ada web hosting, model-model share hosting gitu deh. Ada web store ya, nanti kita bahas ya next time. Ada Neo Domain, jadi bisa register juga domain di sini, udah lengkap di dalam satu dashboard, dan dengan payment yang beragam tadi, udah kayak marketplace sih. Dan gua rasa kalau udah melibatkan QRIS, GoPay, dan lain-lain, ya udah kayak marketplace, jadi verifikasinya udah automatically gitu, nggak usah verify, nggak usah upload bukti bayar dan lain-lain, seperti ya yang terjadi 10 tahun yang lalu. Semua udah cukup modern. Ada service lain kayak face recognition dan license. Ada Sepenalization yang gue sempat baca sih di sales letter mereka, ini Sepenalization kamu bisa dapat free ya di paket-paket tertentu. Oke, kita nggak bahas itu sekarang, kita bahas Neo WordPress-nya dulu. Nah, ini tadi sebelumnya sih gue udah punya, kamu bakal dapat satu instan WordPress ini yang udah jadi nih. Nah, ini contohnya kamu dapat temporary domain sih. Isinya udah langsung WordPress jadi. Ini kita buka ya. Cek di, nah udah keluar deh tampilan dari WordPress yang baru diinstal. Jadi begitu tadi prosesnya kayak gitu ya, kayak gitu doang. Kamu bikin instannya, bayar, terus ya udah tunggu bentar. Kalau udah payment udah selesai, tunggu bentar processing, hitungan menit, udah jadi deh kayak gini. Nah, nanti kita konfigurasi, kita akan migrasikan WordPress kita dari instan yang di luar negeri masuk ke Business.io. Tapi sebelum itu gue mau tunjukin dulu nih. Tadi kan gue bilang tentang ping time ya. Ini coba gue ping nih. Ntar gue pakai, ini gue ping ya. Ping, terus alamat URL-nya. Nah, tuh kelihatan ya. 6 milisecond, paling banter 12 milisecond. Stabil sih di bawah 10 milisecond kesannya. Ini tuh udah, ya gue bilang tadi, ibaratnya lo kayak server lo di sebelah rumah, bukan sebelah rumah, sebelah kamar gitu. Ini udah kenceng banget. By the way, gue pakai IndiHome dan gue koneksi pakai optik dan pakai cabling ke PC ini. Keren sih. Nggak cukup itu, ini gue mau nunjukin kalau pakai di tracking dari luar negeri, oke nggak? Gue biasanya pakai host tracker. Ini paste ke sini, cek ya. Oke. Apalagi DNS ya, gue DNS checker. Nah, gue ini juga klik tuh langsung ya ke resolve. Padahal baru bikin banget ini. Kita lihat. Oh, keren sih. Oke kan, dari ya ini kan negara-negaranya ya. Dari negara mana dia di ping, dari negara mana dia website ini diakses. Semuanya oke, nggak ada masalah. Masih running. Udah kelihatan ya, ada 30 oke dari berbagai provider di luar negeri, berbagai negara. Speednya juga keren-keren ini. Kita lihat di DNS checker.
di semua negara oke. Jadi nggak ada alasan buat kamu yang punya website lokal, hosting lokal, dan target maksud gue yang punya target market lokal, pakai juga dong hosting lokal kita. Salah satu yang gue rekomen ya punyanya si Bisnetio. Yuk kita mulai migrasinya. Oke, kali ini kita mulai proses migrasinya. Pertama kita masuk ke dashboard dari website yang mau kita export, yang mau kita pindahkan. Nah, kita udah di dashboardnya dan kita lihat ini website udah jalan cukup lama ya, dan postingnya juga besar, udah hampir 8.000 post. Ini website gede banget. Apakah bisa dipindahkan? Pasti bisa dong. Yang perlu kita pastikan WordPress yang mau kita pindahkan dalam kondisi sehat. Halamannya ketika kita akses tidak ada masalah, linknya dibuka juga tidak ada masalah, berarti oke. Dan juga versi dari WordPress-nya yang terbaru. Kalau belum terbaru, update dulu deh gitu. Kali ini kita pakai plugin. Saya biasa pakai Duplicator Pro. Buat yang mau pluginnya, cek link di deskripsi, bisa download di sana. Nanti saya masukkan linknya di sana. Jadi kamu bisa pakai dan install. Oke, kita masuk ke bagian manage. Nah, di sini kosong, saya belum melakukan update apapun. Kita create new. Ini langsung next aja. Dia scanning site dan lanjut ke proses membuat backupnya. Yes, continue, klik build. Nah, habis ini tunggu deh nih, karena ini websitenya besar, mungkin prosesnya lama. Kalau website kamu kecil, postingnya dikit, pasti prosesnya juga nggak bakal lama, cepet. Oke, kalau udah selesai, kita download hasil backupnya. Saya pilih yang arsip, versi arsip, simpan di desktop. Nah, lanjut kita masuk ke website kita yang di Bisnetio. Di bagian dashboardnya bisa kita lihat alamat website kita. Klik juga di sana kita bisa lihat username dan password dari situs WordPress yang dibuat oleh Neo WordPress Bisnetio. Klik login untuk masuk ke websitenya. Saya tadi udah ganti passwordnya. Masuk ke bagian plugin. Nah, ini plugin standar dari WordPress. Kita install plugin Duplicator Pro, Active Plugin, klik Manage. Nah, di sini kita mau melakukan import, jadi pilih import, kita select file dan kita upload file zip yang tadi udah kita upload. Oke, tunggu ya sampai proses uploadnya selesai. Oke, udah selesai proses uploadnya. Proses uploadnya udah selesai, kamu akan ketemu seperti ini. Dan tadi file yang diupload tadi cukup gede, sekitar 200 megaan lebih, sampai 250 mega. Tapi karena kita pakai hosting lokal, uploadnya jadi cepat. Next, kita klik launch installer. Oke, continue. Kalau mau lihat-lihat dulu boleh. Jadi isi dari yang ada sekarang nih bakal di-replace dengan hasil update kita, hasil backup tadi dari server lama. Oke, ini langsung di-okein aja. Oke, nggak perlu mikir lagi, langsung aja next aja. Kita tunggu lagi. Yakinnya sih kalau udah di internal server, proses-proses kayak gini tuh nggak lama. Hitungannya ya 1-2 menit lah. Oke, sekarang mulai installing database. Langsung loncat 45%. Data replacement. Ini jangan ditutup ya. Proses seperti ini tetap dibuka. Boleh sih klik tab lain asal jangan ditutup. Nah, ini hasilnya. Good. Oke. Kita mulai login. Dan kalau dicek, kita udah nggak bisa login pakai login yang tadi, tapi udah loginnya dari website kita yang baru nih. Gitu. Oke, saya coba login. Nah, tuh udah bisa login ya. The site has been successfully migrated. Kita lihat tampilannya kayak gimana. Tuh, ini yang website aslinya ya. Sudah saya duplicate ke sini. Sama tuh tampilannya. Kita buka juga linknya.
udah hyperlink dan lain-lainnya udah nggak ada masalah nih, ya. Cepat kan? Jadi kalau mau melakukan cloning website ini under 10 minutes sudah bisa selesai. Tuh nggak repot-repot lagi. Apalagi pakai hosting lokal. Kenceng banget tuh. Sekali klik. Ini backupnya apa maksudnya? Saya belum pakai cache ini. Tuh. Apalagi kalau udah pakai cache-nya dikonfigurasi dan lain-lain pasti lebih kencang lagi. Nah, oke, kita tutup nih yang lain ya. Kita fokus ke website kita yang baru nih, yang di Bisnet.io. Nah, kita juga punya fitur namanya Add Custom Domain. Mau saya pindah ini. Tadi saya pakai kimia101.com. Klik update. Tugas kita berikutnya adalah merubah DNS dari domainnya. Yang tadinya mengarah ke server lama yang di luar negeri diarahin ke servernya Bisnet.io. Setting apa aja yang dirubah? Nih, perhatikan baik-baik. Nah, kamu punya dua opsi. Pertama, mengarahkannya pakai CNAME, value-nya ini, atau recordnya ke IP ini. Saya pakai CNAME aja. Kebetulan saya pakai Cloudflare. Next, kita coba login ke Cloudflare-nya untuk ganti CNAME-nya. Nah, ini saya udah masuk ke Cloudflare yang mengkonfigurasi domain kimia101.com yang saya pakai tadi. CNAME-nya saya ganti dengan CNAME-nya punya Bisnet.io. Mana tadi? Nah, yang ini. Nah, ini aja. Klik save, jangan lupa. Nah, kita tunggu bentar, paling 1-2 menit biar si Cloudflare-nya propagation dulu. Kita klik OK. Nah, assign domain sukses. Ya, jadi domain yang barunya kimia101.com udah ngarah ke Bisnet.io. Udah, kita coba masuk ya. Nah, sekarang kita bisa coba klik ini. Apakah sudah running? Nah, sudah. Ini sudah di hosting lokal Bisnet.io. Kalaupun nggak pakai Cloudflare, mau langsung nembak ke Bisnet.io, itu juga udah bagus. Jadi nggak lewat Cloudflare, jadi dari si registrarnya langsung nembak IP-nya, itu udah oke. Karena ya si Bisnet ini udah nyediain SSL-nya dan lain-lainnya. Udah nggak perlu Cloudflare lagi sebenarnya. Oke ya, proses migrasinya udah selesai. Itu doang. Yang di server lama dimatiin. Nggak ada masalah. Mau di-delete, nggak ada masalah. Yang penting cek dulu nih, link-linknya udah jalan apa belum gitu. Ya. Oke, itu jadi tadi proses migrasi dari server lama saya yang di luar negeri ke Bisnet.io. Saya pakai Neo WordPress-nya Bisnet.io. Dan kamu lihat tadi proses migrasinya berjalan smooth banget. Cuma hitungan menit aja kita udah pindah isi konten semuanya, file dan database-nya ke server lokal dan speed-nya juga bagus banget. Even cuma 50.000 doang kamu bisa pindahin seisi tadi yang website saya yang gemuk banget tadi yang 7.000 post, apalagi mungkin WordPress kamu nggak sebanyak itu, mungkin cuma 100-an post atau mungkin puluhan post, itu pasti prosesnya lebih smooth lagi, lebih cepat lagi. Jadi nggak ada masalah. Tinggal nanti kalau misalkan traffic website kamu udah mulai gede nih gitu ya, udah mulai tinggi atau banyak pengunjung, rame lah gitu ya. Ada kemungkinan kamu perlu upgrade baik dari sisi core sama memori dan juga storage. Enaknya di Bisnet.io tuh kita bisa nge-custom hal itu semua. Jadi masuk ke bagian application, kita klik upgrade app, dan di sini kamu bisa menentuin mau upgrade-nya seberapa banyak. Kamu bisa analisa perlunya apa. Kalau cuma perlu core processing-nya tambahin, perlu memori berapa. Nah, ini kamu bisa analisa ya. Sebenarnya aplikasi kamu tuh perlunya core-nya atau memorinya sih gitu. Dan ini enak banget, solusi banget dibanding misalkan kamu harus upgrade VPS yang kalau VPS kan kalau upgrade kan sebundel ya, paket-paketan gitu. Nah, ini bisa sangat-sangat custom banget. Nih ya, coba ya kalau mau dimentokin nih. Bisa sampai 8 core totally, dan memori kalau saya maksimumin bisa sampai 16 GB, dan ini udah lebih dari cukup sih kalau buat WordPress. Dan di sebelah kanan juga udah
bisa kelihatan berapa biaya yang mesti kamu keluarkan per bulannya dengan penambahan add-on ini gitu. Begitu juga dengan storage, kamu bisa juga tambahkan hingga ini kalau nggak salah sampai 200 GB ya di angka segini ya bulanannya. Nah, itu kamu nggak usah langsung upgrade sebanyak ini, bisa dikit-dikit gitu. Dan pastinya ini sejalan dengan perkembangan bisnis kamu makin gede, pastinya makin banyak traffic, buat yang jualan nih omset juga makin gede, makin ya kamu makin mampu untuk melakukan upgrade ini, atau kamu mungkin publisher, AdSense, atau affiliate, tentunya dengan semakin banyak traffic, penghasilan kamu juga bakal ya cukup lah. Hitungan aku sih sanggup lah gitu, terbayarkan gitu. Basic fee-nya ya itu 50.000 itu tadi ya, plus PPN 11% yang kamu mesti siapin di awal. Dan ya, dengan 50.000 websitenya bisa berjalan smooth, cepat, dan ya ping time-nya luar biasa. Even kamu nggak perlu pakai Cloudflare sih. Oke, itu aja. Yang mau coba Neo WordPress, silakan cek linknya di bawah. Nanti kalau ada diskon, kode-kode diskon nanti juga saya info, nanti saya edit di deskripsinya. Cek deskripsi ya untuk link-linknya, untuk link tadi, untuk link pluginnya, dan link untuk kamu register di Mr. Bio biar dapetin diskon. Kali bisa dapat diskon 50% gitu. Mudah-mudahan kalau gak ada promo. Oke, gitu aja. Thank you udah nyimak video ini. Yang kalau ada pertanyaan silakan tulis di komentar. Nanti saya jawab, reply, atau nanti kalau perlu video baru nanti kita bikinin video baru yang ngebahas pertanyaan kamu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.